In this program, we're discussing the social cognitive theory. Perkenalkan, Albert Bandura. Dia adalah seorang psikolog dan penggagas teori sosial kognitif. Teori sosial kognitif digagas sekitar tahun 1960-an. Teori ini menitik beratkan pada bagaimana dan mengapa orang-orang cenderung untuk meniru apa yang ia lihat melalui media. Teori ini berfokus pada kapasitas kita untuk belajar dengan mengalaminya secara langsung. Proses belajar melalui pengamatan ini bergantung pada sejumlah faktor. Faktor kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat melalui media. Salah satunya adalah Akbar, seorang seniman yang sudah bergelut di dunia lukis sejak berada di bangku sekolah dasar, yang beranjak dari lukisan sketsa wajah dan kini telah menghasilkan banyak karya lukis ekspresionis yang dia adopsi dari gaya lukis sang idola Alip John. Gue gak bisa kayak gini. Gue gak bisa cuma teler doang. Gue harus do something. Tapi yang gue suka, paintings. Itu bikin gue hidup tiap hari sih. Show me the way to rock and roll. This is the things, bro. Semua orang menentang, nggak semua orang, tapi kayak banyak orang yang menentang. Ngapain sih lo kayak gitu, ngapain sih lo kayak gini, ngapain sih. Man, I live my life 100%. 100% gue hidup setan. Apaan? Gue hidup, tapi nggak ada apa yang gue suka. Pertama kali melukis, lupa sebenarnya umur berapa. Yang jelas melukis itu udah dari lama, dari kecil, SD lah. Awalnya seneng main sketsa wajah menggunakan pensil. Cuman belakangan ini 2-3 tahun terakhir coba main di lukisan-lukisan ekspresionis. Jadi lukisan yang mengekspresikan sebuah emosi, seperti yang ada di sini, yang ada di kamar gitu. Itu sebenarnya inspirasinya dari Alip John dan Jan Michael awalnya itu ngelihat di Instagram, lihat si Alip John, kemudian browsing searching gitu kan. Ternyata dia punya channel YouTube, dan di channel YouTube-nya itu dia ada video dia melukis gitu, dan tertariknya di situ. Dia melukis untuk mengekspresikan diri dan dia berkarya gitu. Salut dengan pola hidup dia segala macam gitu. Dan ya lukisannya dia tuh yang berisi kritikan terhadap sekitar, terhadap lingkungan, terhadap pemerintahan, dan kayaknya menurut saya itu cocok dengan karakter saya. Dan ya karena memang pada dasarnya kalau main di lukisan-lukisan realistis gitu kayaknya rada susah. Dan kenapa saya memilih aliran ini ya karena memang cocok dengan style saya yang seperti itu. Setelah kita melihat video tadi, kita akan membahas beberapa indikator dalam teori ini yang sesuai dengan video tersebut.
Yang pertama itu ada self-efikasi atau efikasi diri, adalah keyakinan diri individu bahwa dia mampu menguasai atau mencapai sesuatu. Nah, self-efikasi ini bisa tumbuh dari kita melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Seperti halnya si Akbar yang melihat Instagram dan video si Alip John. Kemudian ia punya keyakinan bahwa dia bisa membuat karya lukis ekspresionis seperti si Alip John. Kemudian ada observational learning, yang dimana orang memperoleh keterampilan baru, strategi baru, atau keyakinan baru dengan mengamati orang lain. Dalam hal ini, si Akbar pun juga belajar hal baru, mendapatkan keterampilan baru, yang awalnya dia itu cuman bisa melukis sketsa wajah. Setelah melihat si Alip John ini, dia kemudian tertarik untuk belajar seni lukis ekspresionis. Nah, dalam observational learning ini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada attention atau perhatian, di mana si Akbar memperhatikan video dari si Alip John untuk kemudian ia pelajari. Terus yang kedua ada retention. Pada tahap ini si Akbar akan menyimpan informasi yang ia lihat, yang ia dengar, rasakan di dalam ingatannya. Setelah itu ada production atau memproduksi. Setelah Akbar menonton Alip John, kemudian ia akan mulai mencoba membuat lukisan yang sama dengan Alip John, yaitu lukisan ekspresionis. Kemudian yang terakhir ada motivation, di mana Akbar akhirnya membuat karya lukis ekspresionis karena ia termotivasi dengan Alip John yang diidolakan, yang dimana karyanya itu berisi kritikan-kritikan sosial, dan itu salah satu motivasi kenapa si Akbar ini ingin untuk membuat lukisan yang bergaya ekspresionis. Teori sosial kognitif ini adalah salah satu teori yang paling sering digunakan untuk meneliti media dan komunikasi massa. Oleh karena itu, menurut saya, teori ini cocok untuk melihat bagaimana Instagram dan YouTube sebagai media massa kini telah begitu banyak mempengaruhi perilaku orang, seperti halnya si Akbar dalam mengalami perubahan dan pembelajaran melukis dengan gaya barunya secara langsung. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Dengan begitu, saya mengucapkan sampai jumpa.